Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinaria Datul Aisyfarha, mahasiswa S2 Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Izinkan saya mempresentasikan kecerdasan buatan menggunakan Artificial Neural Network sebagai ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Sugianto Sulistiono, Insinyur Magister Sains. Pada kali ini saya menggunakan sampel data keganasan dari kanker payudara dengan judul Prediction of Breast Cancer Malignancy Using Artificial Neural Network. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan alur dari presentasi ini. Nanti mulai dari yang pertama, pendahuluan, nanti ada sedikit tinggalan pustaka atau dasar teori, lalu ada penjelasan dari mekanisme untuk mesin cerdasnya, yaitu mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, rancangan model artificial neural network, dan prediksi kanker payudara menggunakan PNN ini, dan hasil dari prediksinya, bagaimana tingkat akurasinya, seperti itu. Pendahuluan yang pertama, di sini akan membahas tentang kanker payudara. Umumnya kanker payudara merupakan jenis kanker yang terjadi ketika sel-sel ganas tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang paling umum terjadi pada wanita, meskipun jarang terjadi pada pria. Penggunaan AI dalam prediksi keganasan kanker tidak hanya membantu dokter dalam membuat keputusan klinis yang lebih baik, tapi juga dapat memungkinkan deteksi dini dan pengobatan yang lebih efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa AI tidak menggantikan peran dokter, melainkan berfungsi sebagai alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan medis. Di sini kita menggunakan NN untuk menggunakan fitur dihitung dari gambar digital FNAP massa payudara yang menggambarkan karakteristik inti sel dalam gambar. Jadi di sini sudah ada prediksinya, ada diagnosa malignan dan binan, malignan ganas, binan jinak. Dan di situ ada fitur-fitur atau meaningful problem yang akan dimasukkan nanti diinputkan ke mesin cerdasnya, itu didapatkan dari hasil pemeriksaan FNAP massa payudara dari penderita kanker. Di sini ada artificial neural network sendiri, kita harus mengetahui konsep dasarnya, memahaminya. Jadi dari namanya, artificial neural network merupakan jaringan saraf tiruan ya, terinspirasi dari sistem saraf otak manusia dan dapat melakukan klasifikasi data. Ini bentuknya nanti akan dimodelkan dalam bentuk komputasi. Tujuan utama dari ANN adalah menjadikan komputer atau mesin memiliki kemampuan kognitif seperti otak manusia, memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan masalah, dan dapat melakukan proses pembelajaran. Memiliki struktur neural network yang menghubungkan input layer, hidden layer, dan output layer. Dan informasi yang akan diterima oleh input layer menggunakan bobot yang telah ditentukan. Bobot akan dikumpulkan dan diakumulasikan oleh hidden layer. Lalu, hasil penjumlahan tersebut dibandingkan dengan threshold yang ditentukan sebagai nilai aktivasi atau fungsi aktivasi. Nah, informasi yang masuk memenuhi syarat akan dilanjutkan ke output layer. Jadi nanti artificial neural network ini memiliki banyak teknik lagi atau arsitektur di dalamnya. Salah satunya yang akan saya gunakan pada presentasi ini adalah backpropagation. Tapi ada beberapa macam lain seperti perceptron, feedforward network, backpropagation, Adeline, dan Mendeley. Nah, backpropagation merupakan algoritma yang digunakan dalam pelatihan jaringan saraf tiruan, terutama dalam konteks deep learning, karena pembelajaran yang lebih dalam, lebih kompleks lagi karena terdapat beberapa macam hidden layer. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan bobot dan bias dalam jaringan saraf.
untuk meminimalkan kesalahan prediksi atau loss function pada data pelatihan. Nah, backpropagation memungkinkan jaringan saraf tiruan untuk memperbarui parameter-parameternya dan mempelajari pola-pola dalam pelatihan. Jadi, keunggulan dari mesin cerdas ini, dia dapat mempelajari apa yang diinputkan ke komputer atau ke mesin. Jadi, learn from example, kayak belajar dari data, belajar dari pengalaman, belajar dari informasi yang telah kita inputkan ke dalam mesin atau dalam komputer kita. Jika itu sudah diinputkan, dia akan mengerti pola atau pattern yang dimaksud. Karena terus-terusan polanya sama, dia akan belajar memahami, oh bahwa polanya misalnya seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini gitu. Itu yang akan kita latih terus, semakin banyak datanya semakin lebih bagus. Ini ada ilustrasi perbedaan machine learning dan deep learning. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, backpropagation ini merupakan algoritma dari deep learning, salah satu subbidang dari machine learning. Mengapa demikian? Karena dapat dilihat di sini perbedaannya, bahwa jika di machine learning, pembelajaran mesin ini menggunakan fitur ekstraksi sendiri dan klasifikasinya sendiri. Jadi ada input yang dimasukkan, lalu di tahapan ekstraksi fitur sendiri, lalu dilanjutkan ke tahapan klasifikasi dan menghasilkan output. Tetapi jika di deep learning, penggabungan antara tahap ekstraksi fitur dan klasifikasi ini menjadi satu di bagan seperti ini. Jadi dari inputnya dimasukkan, lalu terdapat bisa lebih dari satu atau dua hidden layer, di mana di sini adalah input layer, di sini ada hidden layer, dan di sini ada outputnya. Jadi perbedaannya adalah di deep learning tahap ekstraksi fitur dan klasifikasinya jadi satu. Ya, jadi lebih kompleks, lebih dalam lagi. Mesin itu mempelajari suatu data atau informasi atau contoh atau pengalaman seperti itu. Nah, bagaimana merancang model artificial neural network? Yang pertama, kita bisa menentukan terlebih dahulu struktur ANN-nya. Struktur ANN itu ya seperti arsitektur atau teknik atau model apa yang akan kita gunakan. Ada yang boleh perseptron, itu berarti dia single neuron, lumayan sederhana. Lalu ada feed forward, lalu ada backpropagation dan Adeline juga Madeline. Nah, di sini kita menggunakan backpropagation. Lalu ditentukan parameter ANN-nya apa saja. Setelah sudah menentukan parameternya, kita bisa menentukan threshold atau fungsi aktivasi yang nanti akan dimasukkan ke program. Lalu melakukan verifikasi dan validasi rancangan model. Rancangan dasar model ANN, secara garis besarnya kita masukkan, contohnya ada 5 input, ini memakai hidden layer, dan hasilnya output seperti ini. Di sini hanya ilustrasi dasar saja, karena kita menggunakan backpropagation terdiri dari lebih dari satu atau dua hidden layer. Nah, jadi hidden layernya ini sama jumlahnya seperti hidden layer pertama, nanti hasilnya akan lebih banyak lagi dan outputnya bisa kita tentukan mau 1, 2, atau seterusnya. Lalu apa sajakah yang terdapat pada rancangan dasar model? Ada input layer, ini berisikan nilai dari meaningful problem atau variabel yang digunakan dalam penilaian. Lalu ada hidden layer, merupakan lapisan penghubung input layer dengan output layer. Nilai input dipengaruhi dengan nilai bias, nanti di sini ada nilai bias. Lalu output layer merupakan hasil penilaian akhir, yaitu
prediksinya nanti jinak atau ganas seperti itu ya. Jadi ini outputnya nanti memang hanya ada satu jinak atau ganas. Lalu kita akan mengumpulkan dulu data-datanya. Ini mengambil dari fitur dataset diperoleh dari gambar digital hasil pemeriksaan FNAP yang memiliki karakteristik unity cell yang terdapat dalam gambar. Database ini dapat diakses melalui UCI Machine Learning Repository. Dataset nanti menampilkan dua pokok utama informasi. Yang pertama ID number atau nomor ID pasien, yang kedua diagnosanya. Ada kode nanti di dataset tertulis M bahwa itu malignant atau ganas, B benign atau jinak. Dari total data 569 dengan distribusinya 357 jinak dan 212 ganas. Lalu apa saja meaningful problem atau fitur yang akan kita gunakan sebagai variabel? Terdapat 10 di sini, mulai dari radius, tekstur, perimeter, area, smoothness atau kehalusan pada gambar ya, compactness, concavity, concave point, symmetry, dan fractal dimension. Ini contoh tabel dari datasetnya. Nah, di sini ada diagnosa M ganas, B jinak. Lalu masuk ke pengolahan data. Pengolahan data kita akan memanggil dulu library-nya. Di sini menggunakan 4 library utama, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu memanggil data yang sudah tersimpan di komputer, dan karena di datasetnya ada yang harus dihapus, maka menggunakan informasi kode del data unnamed seperti itu. Lalu ditampilkan untuk garis besarnya seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan langsung di aplikasi VS Code-nya. Lalu masuk ke perancangan model ANN, penyusunan ANN mulai dari classifier, lalu ada pelatihannya menyesuaikan ANN, nanti sampai ke kita mengimport keras, dari keras model sampai ke keras layer, lalu akan diklasifikasikan. Nah, di sini menggunakan backpropagation seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Ada input layer, hidden layer, dan output layer. Di sini kita menggunakan dua hidden layer. Itu di sini ada memasukkan input dan hidden layer yang pertama, lalu setelah keluar ditambahkan lagi dengan hidden layer yang kedua, lalu keluar hasilnya. Seperti ini output layer. Lalu untuk memprediksi hasil tesnya, kita membuat form seperti ini. Lalu jika sudah masuk ke membuat confusion matrix untuk melihat apakah tingkat akurasinya sudah mencapai berapa persen, ternyata sudah sampai 100%. Artinya pemeriksaan tes dari dataset yang berasal dari FNAP tersebut dapat memiliki tingkat kepercayaan sebesar 100%. Jadi dilanjutkan seperti ini untuk menghasilkan grafik atau tabel gambar seperti ini. Nah, ini hasilnya dengan akurasi diagnosis menggunakan FNAP 100% akurat. Baik, akan saya tunjukkan di VS Code-nya. Saya menggunakan VS Code, Python. Di sini juga dibantu dengan install terlebih dahulu library atau modul-modul yang belum terinstall menggunakan command prompt. Jadi di sini pendahuluannya ya, dimulai dari penjelasan awal, prediksi dari keganasan kanker payudara menggunakan artificial neural
neural networks. Di sini ada pengertian apa itu tentang deep learning. Deep learning adalah subbidang dari machine learning yang berfokus pada penggunaan jaringan saraf tiruan yang dalam, yang disebut jaringan saraf tiruan berlapis-lapis atau deep neural network. Untuk mengekstrak fitur dan memahami data. Hal ini memungkinkan deep learning untuk secara otomatis memahami dan mengklasifikasikan data yang sangat kompleks seperti gambar, suara, teks, dan lainnya. Lalu, apakah yang disebut dengan ANN, Artificial Neural Network? Artificial Neural Network adalah model komputasi berdasarkan struktur dan fungsi dari sistem saraf manusia. ANN digunakan untuk berbagai tugas, seperti klasifikasi data, regresi, pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, pengolahan gambar, dan banyak lagi. Itu contohnya yang sedang dilakukan sekarang, yaitu untuk memprediksikan atau mengklasifikasikan data keganasan kanker payudara, mana yang jinak, dan mana yang ganas, seperti itu. Struktur neural network terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Terdapat 4 jenis arsitektur, seperti perceptron, feed-forward, backpropagation, dan Adeline and Madeline. Kali ini kita menggunakan arsitektur yang backpropagation karena mengandung 2 hidden layer. Artinya lebih dari 1 hidden layer. Ini seperti yang sudah ada di PowerPoint. Tadi running, mengimport library jika belum ada, terlebih dahulu harus menginstal ya di command prompt. Di command prompt menginstal terlebih dahulu modul-modulnya ini. Jika sudah, bisa memanggil datanya yang sudah tersimpan di komputer, lalu hasilnya akan ditampilkan seperti ini, print data. Bagaimana sudah dijelaskan ya, total sampelnya adalah 569 dari 357 dan 212 yang ganas. Jadi ada 32 kolom. Lalu di setting supaya bisa masuk ke beberapa kategori, di labelin. Setelah menyiapkan data, selanjutnya adalah mengimpor paket keras. Di sini kita menggunakan paket keras. Apa itu paket keras? Keras adalah Application Programming Interface atau API jaringan saraf tingkat tinggi yang ditulis dalam Python. Library jaringan saraf yang bersifat open source atau terbuka ini dirancang untuk memberikan eksperimen cepat dengan jaringan saraf yang dalam atau deep neural network dan dapat berjalan di atas NTK, TensorFlow, dan Theano. Fungsi keras adalah mengurangi jumlah tindakan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kode umum serta dapat menjelaskan kesalahan pengguna agar dapat ditindaklanjuti. Modul aplikasi keras digunakan untuk menyediakan model pra-pelatihan pada jaringan saraf dalam. Model keras dimanfaatkan untuk prediksi dan ekstraksi fitur dan fine tuning. Ini sudah jalankan ya. Lalu di selanjutnya, tahap selanjutnya inisialisasi ANN menggunakan kode ini, lalu kita mulai memasukkan rancangan modelnya. Pertama input layer, lalu digabungkan dengan hidden layer pertama. Jika sudah, maka akan terdapat nilai bias atau threshold yang berpengaruh pada fungsi aktivasi. Nah, di sini fungsi aktivasinya fungsi relu, sekedar informasi saja, fungsi relu adalah fungsi max 0,x ya, mana biasanya ini diterapkan secara elemen pada output dari beberapa fungsi lain seperti produk matriks vektor. Dalam penggunaan MLP, unit penyerah arah menggantikan semua fungsi aktivasi lainnya kecuali mungkin lapisan pembacaan. Nah, di sini dapat
dibuat untuk mempercepat pelatihan. Ini kita lanjutkan lagi dengan menggunakan tambahan kode untuk hidden layer kedua. Ya, ini karena initializer activation. Oke, setelah sudah maka akan muncul output layernya. Yang di sini ada activation sigmoid. Fungsi sigmoid digunakan ketika berhadapan dengan masalah klasifikasi dengan dua jenis hasil. Nah, di sini kan ada dua jenis ya. Sebenarnya ada jinak dan ganas. Nah, nanti fungsi sigmoid itu berupa fungsi yang bentuknya seperti S, kurvanya seperti S dari huruf sigmoid yang pertama, huruf S. Lalu penyusunan ANN-nya dapat kita masukkan dengan kode combining, lalu dividing, munculkan epoch 150 sampai 150. Untuk prediksinya menggunakan kode ini dan membuat conversion matrix. Lalu hasilnya bisa ditampilkan print, akurasinya ternyata 100%. Dapat diartikan bahwa 100% akurat tepat hasil dari pemeriksaan FNAP yang menyatakan bahwa diagnosanya ganas dan jinak seperti yang ada di dataset. Sekian dan terima kasih. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ingin diskusi bisa tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.